Tapi ternyata di Indonesia ini dibandingkan negara lain, dibandingkan ASEAN sendiri itu wisatanya masih kurang. Tentu itu miris ya buat kita. Ternyata spotnya itu kan banyak banget, banyak dan nggak kalah indah. Tapi itu jadi salah satu masalah. Nah, aplikasi yang menjembatani informasi pariwisata kita lihat banyak. Tapi sebagai misal traveler yang berkunjung ke suatu kota itu belum tahu apa aja lokasi wisata yang ada di situ. Dan dari sisi traveler sendiri ternyata banyak yang nggak bertanggung jawab gitu. Jadi mereka sering buang sampah sembarangan, vandalisme, terus mereka nggak peduli dengan lingkungan. Seperti itu jadi masalah yang jadinya kita ingin perbaiki itu. Untuk jasa, jasanya juga spesifik, jasa listrik atau jasa bangunan. Ya udah, ini coba tahu gimana caranya nih Pak. Travis merupakan aplikasi pariwisata, di mana di sini Travis juga memberikan informasi mengenai pariwisata di Indonesia. Jadi nanti pada aplikasi Travis itu teman-teman bisa mencari pariwisata terdekat maupun yang ada di seluruh Indonesia kayak gitu. Siap itu aplikasi wisata Indonesia, informasi dan juga trip organizer Indonesia. Actually, apakah aplikasi teman-teman itu men-solve real problem nggak sih? Kita yakin apa yang kita tawarkan dan memang tujuan kita memberikan impact bagi masyarakat itu sih. Jadi kita nggak terlalu memikirkan kompetitor atau apa. Jadi kita berikan yang terbaik aja di sini. Aplikasi kita ini memiliki fitur rekomendasi. Dari aplikasi ini bisa memberikan rekomendasi kepada pengguna tempat-tempat wisata yang sekiranya cocok dengan karakter pengguna tersebut. Kalau ngelihat dari ini sih keunikannya aplikasi kami karena belum ada di aplikasi-aplikasi lain dan menjawab kebutuhan para traveler, itu kami optimis bisa. Jadi ini adalah salah satu solusi dari kami. Jadi kita mengajak traveler untuk berkontribusi. Ini baik untuk masyarakat dan pemerintah juga. Mengajak serta orang-orang sekitarnya jadi berkenalan dengan orang-orang baru. Cara menentukan lanskap pariwisata. Cara ini is very helpful for them to gain more knowledge, more experience. Terutama yang dari luar Jakarta yang masih jarang ya exposure ke teknologi. Bootcamp ini seru sih sebenarnya, cuma sejauh ini sih dari pagi kita dapat ilmu banget dari berbagai macam mentor dan berbagai macam background dari para mentor ya. Materi-materi tentang bagaimana ngembangin usaha kita kayaknya lumayan bisa kita tangkap lah. Pontinesia adalah gerakan mempromosikan Pontianak melalui Berita tourism dan berita baik dari Pontianak dalam sebuah website dan sosial media yang bernama Pontinesia. Ide ini muncul ketika kita menerima banyak pertanyaan dari mereka. Mereka sampai di Batam, mereka tanya, tempat main yang seru di mana nih? Jalan di mana nih enaknya nih? Terus makan di mana? Spa di mana? Ya seperti itu ya. Pertama di situ tersedia tentang data tempat-tempat wilayah di Gorontalo, entah itu bank, entah itu ATM, entah itu warung makan, yang sangat susah dicari kalau kita mencoba mencari sendiri. Saya harap sih nanti aplikasi yang dibuat tidak hanya menawarkan solusi untuk di satu kota, tapi di kota-kota lain Indonesia. Kita nggak mau memprioritaskan kemenangan kita untuk di sini, tapi kita mau di sini kita datang, kita nggak cuma mau cari menang, tapi kita juga dapat ilmu, dapat hal yang bisa kita bawa pulang ke Batam, terus yang bisa kita sharingkan ke teman-teman kita yang di Batam. Peta lokasi, baik itu tempat wisata, sentra-sentra ekonomi dan kantor-kantor penting, sehingga kami mungkin sedikit pesimis, tapi di sisi lain untuk demi masyarakat di Gorontalo sendiri, kami mau optimis bahwa aplikasi ini bisa menang dan bisa berguna bagi masyarakat luas, khususnya di Gorontalo sendiri. Menurut kami, satu-satunya tim yang punya cinta terhadap kotanya dan galau ini. Jadi kegalauan ini akan memenangkan Pontinesia. Dan ide-ide mereka sih sebenarnya sangat bagus-bagus sekali karena pada dasarnya originalitas dari masalah-masalah yang mereka alami saat ini di kota-kota mereka masing-masing. Software as a service, kalau produk itu yang sifatnya itu saya rasa mereka semua bisa menjadi komponen-komponen pendukung ekosistem untuk bisa terciptanya sebuah peradaban masyarakat yang lebih maju.
yang lebih maju dan lebih bagus. Kalian cuma harus berpikir bagaimana bikin kehidupan di kota itu lebih optimal, dan habis itu kalian merubah. Cuma sejam. Saya akan bangga menggunakan produk yang sekarang ini nomor 1 di Seru sih sebenarnya, cuma agak capek ya, sering dari pagi sampai malam. Banyak acaranya, banyak materi yang sangat keren-keren sekali, 2 kilometer yang upload, wah mantap. Saya rasa yang Pak Yansen juga seru itu. Iya. Gokil banget dia ngomongnya gitu kan. Minimal 50.000 kalau pribumi. Kalau Cina 75.000. Mentornya keren-keren. Mentornya kalau yang paling berkesan kayaknya salah satunya Ko Yansen ya, kocak banget. Kadang ngeledek-ngeledek gitu kan, lucu gitu. Tapi itu memang bikin suasana jadi lebih cair sih. Ajang-ajang seperti Next Dev ini yang justru lah yang sangat dibutuhkan, karena Next Dev itu menghubungkan anak-anak muda yang pengen mengaktualisasikan dirinya, pengen berkarya, memberikan solusi buat masalah-masalah di perkotaan. Nah, dijembatani. Saya sebagai seorang individu, sebagai masyarakat, bagian dari masyarakat kota, berharap akan ada banyak aplikasi-aplikasi yang berguna, yang bermanfaat untuk menyelesaikan masalah kota yang dihasilkan dari para peserta 20 finalis Next Dev dari seluruh Indonesia.